Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Perkenalkan, saya Lintang Andiana Putri, NIM 2121279 sebagai moderator, dan saya akan dibantu oleh rekan saya yaitu Maya Alamia NIM 2121277 sebagai pemateri 1, kemudian Sofia Latif NIM 2121278 sebagai pemateri 2. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul paragraf. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak dari pengertian paragraf yang akan dijelaskan oleh Mas Sofyan Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam pertemuan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang paragraf, mulai dari pengertian paragraf, unsur, syarat, teknik pengembangan paragraf, jenis paragraf, dan tujuan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dengan paragraf lain dalam suatu karangan. Kemudian unsur-unsur paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama yang berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kemudian yang keempat, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Kemudian syarat-syarat paragraf. Yang pertama, setiap paragraf harus memiliki kepaduan atau koherensi. Adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain sehingga logis dan serasi. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Yang ketiga, setiap paragraf harus ada kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Maya Alamia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan paragraf. Yang pertama adalah teknik definisi. Adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, teknik analogi. Adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Ketiga, teknik contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, teknik sebab akibat adalah dengan memposisikan gagasan utama sebagai sebab dan kemudian dipaparkan akibat-akibat melalui gagasan-gagasan penjelas. Yang kelima, teknik perbandingan dan pertentangan merupakan teknik pengembangan paragraf dengan cara membandingkan hal-hal dengan hal lain yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah paragraf. Yang keenam, teknik klasifikasi pengembangan paragraf dengan pengelompokan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat dari kelompok umum menjadi kelompok yang lebih khusus. Kemudian jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, bersifat deduksi dan dikembangkan dengan pernyataan umum ke khusus. Yang kedua, paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum.
Yang ketiga, paragraf campuran adalah jenis paragraf yang merupakan penggabungan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Keempat, paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan bukti dan juga fakta faktual dalam penulisan. Yang kelima, paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang berisi ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal yang sesuai yang diajak. Yang terakhir adalah tujuan paragraf. Tujuan paragraf adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Tujuan yang kedua adalah memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang satu ke ide yang lain. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu pengertian paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dan paragraf lain dalam suatu karangan. Yang kedua, unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui, topik atau gagasan utama, kalimat penjelas, atau kalimat pendukung atau konjungsi. Yang ketiga, syarat-syarat paragraf. Setiap paragraf harus memiliki kepaduan atau koherensi, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi, dan setiap paragraf harus ada kelengkapan. Yang keempat, teknik pengembangan paragraf, teknik definisi, teknik analogi, teknik contoh-contoh, teknik sebab akibat, teknik perbandingan dan pertentangan, dan teknik klasifikasi. Untuk yang kelima, jenis-jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Selanjutnya, tujuan paragraf adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyingkat-nyingkat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain, terus memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang satu ke ide yang lain. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.